Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan pada saat ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 19 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian: Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ya, dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, saya memberikan sebuah tema bagi kita, yaitu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Karena di dalam kehidupan yang kita jalani, saya yakin setiap kita memiliki pengalaman hidupnya masing-masing. Ada pengalaman hidup baik dalam keadaan suka, ada dalam keadaan duka, ada di dalam kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi kadangkala kita harus mengalami pengalaman di mana kita harus mencucurkan air mata. Dan dalam setiap pengalaman-pengalaman yang kita alami, yang menjadi pertanyaan, berapa banyak pengalaman hidup yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan memimpin kita semakin mengenal Tuhan. Di dalam nats yang kita baca tadi, bagaimana Daud menyadari dalam setiap pengalaman baik suka duka yang dia alami, dia menyadari bahwa pengalaman-pengalaman tersebut membawa dia untuk semakin mengenal Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena dia menyadari pengetahuan yang dia alami tentang Tuhan dari masa ke masa tidak sebatas dia sudah langsung pintar, tidak. Tetapi dari pengalaman tersebut ternyata memberikan pengertian bahwa ya, Tuhan luar biasa memimpin saya. Meskipun dalam keadaan persoalan yang harus dikejar-kejar oleh Saul, harus dikejar-kejar oleh anaknya, bahkan di dalam keadaan tersebut dia harus berpura-pura seperti orang gila untuk nyawanya tetap terselamatkan. Dan disinilah kita lihat bagaimana di ayat yang ke-8 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Banyak pengalaman yang Daud alami, tetapi dia sadari bahwa ketika dia hidup di dalam Tuhan, firman-Nya itu memberikan pengertian yang benar dari setiap persoalan itu, sehingga pengalamannya terus membawa dia semakin hari menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Daud pada masa dia menjadi raja, dia pernah jatuh juga, ya kan? Dia jatuh kepada seorang wanita yang dia lihat dari sotok rumahnya atau sotok istananya. Tetapi hal itu tidak membawa dia untuk terus melakukan yang namanya hal yang cemar. Ketika ia ditegur oleh Nabi Nathan, apa yang dia lakukan? Dia mengakui kesalahannya meskipun dia sebagai raja yang memiliki otoritas. Kalau dia mau pada saat itu, dia bilang kepada para pegawainya untuk bunuh Nathan. Tetapi yang dia lakukan adalah, ya, saya melakukan kesalahan. Saya belajar dari apa yang firman Tuhan katakan tentang kehidupannya, dan dia bertobat dari keadaan itu. Sehingga kejadian yang lama tidak dia lakukan di waktu-waktu yang selanjutnya. Dia belajar untuk mengikuti
apa yang menjadi pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan akan memimpin kita untuk semakin mengenal Tuhan lebih baik lagi. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan, atau mungkin kita pernah mencapai sebuah titik yang luar biasa bagi diri kita, bahkan dipandang oleh orang lain. Tetapi jangan sampai itu membuat kita menjadi sombong. Tetapi hendaklah kita belajar dari setiap pengalaman untuk kita semakin hari lebih baik lagi di kemudian hari, sehingga di dalam kehidupan kita sama seperti Daud, pengalaman hidupnya dia serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga baik suka maupun duka dia meyakini bahwa ada Tuhan yang menolong dan memampukan, dan dia hanya mau bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita pun kita juga harusnya demikian, sama seperti Daud, mengandalkan Tuhan dan mau ikut pada pimpinan Tuhan. Karena apa? Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan akan membawa kita semakin lebih baik. Tetapi ketika kita hidup tidak mau dipimpin oleh Tuhan, justru malahan kepada kehancuran. Oleh sebab itu, biarlah hidup kita terus berpengalaman bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan kemampuan kita sendiri. Jangan andalkan orang-orang di sekitar kita, karena manusia bisa mengecewakan. Tetapi belajarlah untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan, dan disitulah kita akan melihat bagaimana pengalaman-pengalaman yang indah, mujizat-mujizat yang luar biasa Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa melewati setiap persoalan yang ada, karena Tuhan ada beserta dengan kita. Karena itu, bangunlah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dengan terus mengandalkan Tuhan saja, dan ikuti pimpinannya di dalam kehidupan kita. Dan niscaya kita merasakan segala hal yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan singkat ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.